dan Ibu, karena selama ini kita belajar bangun datarnya itu dilakukan secara parsial, satu-satu. Sekarang kita belajar persegi panjang dulu, persegi, tapi jarang sekali dicari hubungannya. Di kelas 1 ya Pak? Dulu ya. Mencari buku pertamanya dulu Pak. Ya. 2020 nih gue. Lanjut aja. 2, Tambah 12. 3, 4, 12. 5, 6, 7, 8, 9, kan urut terus Bapak dan Ibu. Pasti ini 10 pasti ya. Benar enggak? Oh, Setelah itu kan 10 kan ya? Tulis enggak? Iya. Setelah 9 kan 10. Terus perhatikan di sini. Belakangnya kan Ini dari ganjil. 3 ganjil ya. 3, 5, 7, 9, 9, 11, 15, 21. Ya. Coba Bapak dan Ibu hitung ini Ya dulu. Allah. Baik. Kalau yang kemarin sudah bahasa Indonesia selesai nggih. Artinya untuk modul untuk profesional untuk 5 KSDN Bapak dan Ibu sudah diawali dengan bahasa Indonesia, dan pastinya rule atau aturan main dalam kegiatan belajar di LMS pastinya Bapak dan Ibu sudah bisa mengikuti dengan baik begitu, karena sudah ada satu yang sudah dilakukan, yaitu untuk modul 1 bahasa Indonesia. Secara mekanisme, rule, aktivitas belajar sama Bapak dan Ibu. Cuma nanti yang dibahas, kalau yang kemarin bahasa Indonesia, untuk kali ini yang dibahas adalah matematika. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke matematikanya, kita akan coba lihat, karena ini Bapak dan Ibu sudah membaca modulnya, sudah pasti mempelajari dan bisa jadi berdiskusi dengan teman-teman, pasti sudah banyak hal yang Bapak dan Ibu sudah kerjakan begitu, sehingga ini bukan hal yang sulit untuk dilakukan untuk modul yang kedua. Ya Bapak dan Ibu, ini saya akan share screen beberapa hal yang nanti bisa kita jadikan sebagai acuan bersama begitu Bapak dan Ibu untuk membahas beberapa hal terkait dengan modul 2. Ya, Bapak dan Ibu, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, baik Sudah, Bapak dan Pak. Ibu. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau melihat begitu, Bapak dan Ibu sekarang mengajar di sekolah dasar. Oh, ini sebenarnya kalau dilihat dari kemampuannya luar biasa Bapak dan Ibu. Menguasai 5 bidang keSDN itu bukan hal yang mudah, nggih. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu mengajarkan bahasa Indonesia, masih matematikanya, masih IPS, masih IPA, masih PKN, nggih. Jadi ini kalau diibaratkan sebagai makanan, ini paketnya lengkap banget Bapak dan Ibu. Dan ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Saya sendiri saja Bapak dan Ibu kalau disuruh mengajar di SD, apalagi mengajar di kelas rendah, wah itu sudah luar biasa Bapak dan Ibu. Mungkin bisa jadi saya tidak hanya mengangkat tangan tadi, bisa jadi keluar kelas gitu ya, karena sudah tidak sanggup gitu. Untuk yang kelas rendah. Kalau kelas tinggi begitu, saya masih bisa mengikuti Bapak dan Ibu. Ya, kelas 3 lah paling tidak, kelas rendah. Misalkan kelas 3 masih bisa saya ikuti, tapi kalau kelas 1, kelas 2, saya jujur pasti tidak akan mampu melakukan tugas itu dengan baik. Nah, sehingga Bapak dan Ibu ini orang yang luar biasa, yang bisa melaksanakan tugas itu dengan harus mempunyai kemampuan untuk menguasai 5 bidang keSDN ditambah dengan mupel-mupel yang lain begitu. Ya, Bapak dan Ibu untuk matematika ini ya, untuk matematika saya yakin Bapak dan Ibu sudah cukup pengalaman terkait dengan ini begitu ya. Jadi kalau dilihat dari isi modulnya Bapak dan Ibu, ya kalau dilihat dari isi modulnya, nanti akan dikategorikan menjadi 4 materi begitu, 4 materi. Yang pertama tentang bilangan, ya saya yakin Bapak dan Ibu ini tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit untuk Bapak Ibu kerjakan, baca dan pelajari begitu. Karena ini pasti selalu yang pertama pasti bicara tentang bilangan begitu. Mulai dari sejarahnya, bagaimana bilangan itu muncul, kenapa pentingnya muncul bilangan begitu ya. Kemudian ada macam-macam bilangan, kenapa macam-macam bilangan itu
muncul dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua tentang geometri dan pengukuran. Nah, ini kaitannya dengan bicara tentang titik, garis, bangun begitu nggih. Jadi bidang, baik bidang datar, bidang yang kaitannya dengan bidang datar dan juga bangun ruang begitu. Dan nanti bagaimana mengukur dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semua sudah dilakukan. Statistik dan peluang juga sama Bapak dan Ibu. Bagaimana mengolah data begitu ya. Mengumpulkan dan mengolah data, bagaimana menyajikannya. Kemudian dalam setiap aktivitas itu pasti ada peluangnya begitu ya. Ada peluang, berapa banyak peluangnya, berapa besar peluangnya. Kemudian ada kapital selekta matematika yang merupakan implementasi dari bidang-bidang ilmu yang ada di dalam matematika begitu. Mulai dari pola bilangan dan sebagainya. Dan ini menjadi penerapan dari ilmu matematikanya. Tapi sebelum masuk ke masing-masing Bapak dan Ibu, coba kita akan lihat dulu begitu ya. Kita akan lihat dulu sebenarnya esensi gitu ya, esensi matematika bagi anak-anak di sekolah dasar itu untuk apa? Sehingga saya berangkatnya bukan langsung kurikulum KTSP yang 2013, tapi saya mulai dari yang 2006 nanti menuju ke yang 13 Bapak dan Ibu. Sehingga nanti kita akan memahami sebenarnya esensi matematika di dalam pembelajaran di sekolah dasar itu untuk apa gitu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita coba untuk melihat ke sana gitu ya, esensi dan tujuan matematika itu diberikan kepada anak-anak, karena yang pertama yang pertama itu karena matematika ini menjadi ilmu yang memang universal, yang menjadi dasar dari perkembangan untuk ilmu-ilmu yang lain. Termasuk pada, mohon maaf, yang lain bisa di-mute dulu mikrofonnya. Nanti pada saat kita diskusi baru nanti kita buka bersama-sama. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi ini yang menjadi esensi, termasuk ilmu yang kaitannya dengan perkembangan teknologi dan komunikasi. Semua menggunakan konsep matematika. Dan sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat, ini ada beberapa kata ya yang saya beri warna biru dan saya tebalkan begitu. Ini artinya sebenarnya esensinya ke sana begitu. Jadi kalau dilihat dari kurikulum KTSP 2006 Bapak dan Ibu, matematika ini diberikan dalam rangka untuk membekali ya peserta didik untuk belajar mengolah pikir mereka. Ngopi sebenarnya Bapak dan Ibu, ya. Ngopi, ngolah, pikir. Bagaimana berpikir logis, ya, bagaimana berpikir logis menggunakan logika mereka, melihat apakah ini layak atau tidak begitu, kemudian mencoba untuk dianalisis begitu Bapak dan Ibu ya. Dianalisis, kemudian berpikir sistematis, artinya tidak hanya sekedar pokoknya begitu, tetapi mampu membuat runtunan peristiwanya, sehingga mereka bisa menjelaskan secara baik, runtun dan baik gitu nggih. Kemudian kritis Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau dilihat dari taksonomi Bloom, ini sudah mengarah kepada level yang C4-nya dan C5-nya. Kritis itu melakukan analisis dan juga melakukan evaluasi nggih. Kemudian kreatif dan kemampuan bekerja sama. Jadi kalau dilihat di sini, mereka diarahkan bagaimana bisa menggunakan kemampuan pikir mereka. Tidak hanya yang kaitannya dengan otak kiri saja Bapak dan Ibu. Logis, analitis, semacam kritis itu otak kiri. Tapi juga di sini ada kreatif. Kreatif itu kaitannya dengan imajinasi. Kemudian kemampuan untuk mengkreasi gitu. Nah, sehingga ini sudah terkait dengan kerja otak kanan. Dan juga di sini juga tidak lupa untuk kemampuan bekerja sama. Jadi tidak hanya kemampuan yang sifatnya akademik, tetapi juga sifatnya yang sosial dan juga kaitannya dengan afektif dan psikomotor Bapak dan Ibu. Kerjasama itu pasti ada sikap yang mendasari di sana dan juga ada keterampilan yang mendasari dalam satu kerjasama begitu. Jadi ini menurut kurikulum KTSP 2013 dan 2006 dan 2013 pun ini juga tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Kalau dilihat di sini juga sama, yang saya kasih warna warna biru dan saya kasih tebal, itu juga arahnya ke ngopi Bapak dan Ibu, ngolah pikir juga.
Bagaimana mengembangkan penalaran, ya, komunikasi dan pemecahan masalah, meningkatkan kemampuan berpikir logisnya, nggih. Teliti kesadaran terkait keruangan, memberi kepuasan terhadap bisa memecahkan masalah dan juga mengembangkan kreativitas. Tadi juga di sana ada kreatif, di sini juga ada kreativitas. Sehingga nampak sekali Bapak dan Ibu ngolah pikir dan juga kreativitas mereka untuk memecahkan masalah. Dari sini Bapak dan Ibu nampak bahwa sebenarnya matematika bukan ilmu yang harus dihafal, tetapi justru matematika itu menjadi tool, menjadi alat yang digunakan oleh Bapak dan Ibu bagaimana memfasilitasi peserta didik untuk mengolah pikiran mereka sehingga menjadi anak-anak yang nantinya kreatif, yang melakukan semua itu dalam bentuk kerjasama, yang saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya. Ini kalau dilihat dari esensi matematikanya Bapak dan Ibu. Sehingga kalau Bapak dan Ibu mencermati betul dari sana, sehingga kalau Bapak dan Ibu ingin mengajarkan matematikanya secara baik, maka berikan kesempatan mereka untuk mengolah pikir mereka. Biarkan mereka melakukan aktivitas yang memberi peluang sebesar-besarnya, mereka bisa mengkreasi apa yang mereka dapatkan menjadi sebuah produk yang bermakna, begitu Bapak dan Ibu. Contoh yang sederhana misalkan, ini contoh yang sederhana yang sering kita dapatkan. Bapak dan Ibu seringkali mendengar gitu ya, kalau luas lingkaran itu apa Bapak dan Ibu? Masih ingat luas lingkaran? R kuadrat. R kuadrat. Di sana ada pi, gitu ya. Ada pi. Sebenarnya pi itu apa Bapak dan Ibu? Tadi kan ada pi R kuadrat. Jadi pi itu spesial ya, karena ikut terus gitu ya. R kuadrat. Nah, sebenarnya pi itu apa Bapak dan Ibu? Itu biasanya 2,7 atau 3, biasanya seperti itu Pak. Mungkin Pak. Iya. Biasanya dari keliling dibagi diameternya. Ya, biasanya yang sering muncul itu 22/7 atau 3,14. Itu yang sering muncul gitu ya. Ya, padahal tadi pertanyaannya adalah apa itu pi? Kalau pertanyaannya apa itu pi, jawabannya itu didapat dari panjangnya keliling, besarnya keliling dibagi diameternya lingkaran, Pak. Ya, jadi kalau nanti apa itu pi, ya berarti nanti perbandingan keliling. Ya, oke. Terima kasih Pak Abdul. Iya, oke. Nilainya tetap kan Bapak dan Ibu, nggih. Jadi kalau apa itu pi sebenarnya adalah konstanta kan, nggih, nilai tetap dari perbandingan. Nah, itu seringkali tidak nampak dalam proses kenapa bisa didapatkan nilai konstan ya 22/7 atau 3,14 itu. Dan pi R kuadrat tadi kira-kira didapatkan dari mana Bapak dan Ibu? Ya, ini seringkali kita tidak mengalami proses itu. Ya, yang dipentingkan adalah bagaimana bisa menghafal rumus-rumus itu. Wah, akhirnya kan rumusnya banyak sekali, akhirnya yang muncul matematika jadi susah. Benar tidak Bapak dan Ibu? Betul sekali Pak. Iya, jadinya susah gitu. Jadi matematikanya susah karena banyak sekali yang harus dihafal. Ya, sehingga kalau itu terus dilanjutkan, maka mereka akan mengalami, nah ini Bapak dan Ibu, ini kan mengalami peristiwa ya, namanya peristiwa yang sehari-hari kemudian tidak membuat mereka senang, maka akan membuat mereka akan semakin menjauh Bapak dan Ibu. Misalkan kerucut, kenapa ada sepertiga gitu? Pernah enggak kita mau memikirkan kenapa ada sepertiganya kerucut itu? Limas, kenapa ada sepertiganya juga gitu? Pernah karena tidak ada sisi atasnya, Pak. Karena tidak ada sisi atasnya gitu ya, karena lancip gitu ya. Lancip. Karena kalau dibuktikan apa namanya tabung atau yang prisma tadi, iya, itu bisa diisi oleh limas 3 kalinya. Nah, paling jadi tidak jawabannya prisma. Iya. Paling tidak jawabannya nanti akan seperti Pak Yoga tadi. Sebenarnya sepertiga itu dari mana gitu. Nah, sehingga nanti anak-anak akan mencoba untuk mengingat
segala sesuatu yang dilakukan secara sistematis Bapak dan Ibu. Tidak karena lancip anak-anak, nanti nek lancip mesti ono sepertigane, dihafal ya lancip pokoknya gitu. Nah, itu akhirnya kan pokoknya itu tadi Bapak dan Ibu. Nah, kalau udah ilmu pokoknya itu ya sudah gitu ya. Tapi disinilah nanti sebenarnya fungsi dari matematika seperti yang disampaikan Pak Yoga tadi. Mereka butuh waktu untuk menganalisis itu dan mengalami Bapak dan Ibu. Itu nanti yang harus dilakukan pada saat Bapak dan Ibu jika menginginkan betul-betul anak-anak bisa memahami dan senang belajar matematika. Mengolah pikir tadi, berproses di sana, tidak hanya menghafal. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ya, ini adalah esensi matematikanya. Nah, sekarang harapannya Bapak dan Ibu, ya, harapannya nanti ya pada saat kita memberikan matematika itu kepada anak-anak, ya, kalau konsepnya adalah pembelajaran yang basisnya adalah HOTS nggih atau HOT begitu, sebenarnya semua transfer pengetahuan ya yang kita berikan kepada anak-anak begitu. Jadi semua pengetahuan yang kita berikan ke mereka sebenarnya mengarah kepada bagaimana mereka memiliki keterampilan untuk berpikir tingkat tinggi. Ya, berpikir tingkat tinggi yang nanti bisa mengembangkan kemampuan critical dan creative thinking mereka dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Sebenarnya ke sana Bapak dan Ibu. Sehingga nanti kalau mereka belajar matematika hanya mendapatkan hafalan yang cukup banyak, maka nanti esensi matematikanya jadi tidak dapat Bapak dan Ibu. Karena sebenarnya transfer pengetahuan yang kita berikan kepada mereka dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi mereka. Baik kritis maupun yang kreatif. Sehingga mereka bisa memecahkan masalah secara baik begitu Bapak dan Ibu. Jadi ini yang menjadi esensi dari matematikanya. Ya, nanti kalau mau dilihat satu-satu Bapak dan Ibu, bilangan nanti belajar tentang apa, itu cukup banyak Bapak dan Ibu. Biasanya mulai dari sejarah bilangannya, kemudian prinsip operasi sampai penerapannya nanti pada FPB dan KPK-nya begitu. Nah, kemudian ini kalau ditanya, kenapa toh kita perlu belajar FPB gitu? Kenapa toh kita perlu belajar tentang KPK? Untuk apa? Gitu. Kira-kira kalau KPK itu untuk apa Bapak dan Ibu? Digunakan untuk apa? Halo? Untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, Pak. Ya. Kalau KPK. Ya, masalah sehari-harinya biasanya masalah apa nih, Pak? Kalau yang terkait dalam dengan perbandingan. Terkait dengan perbandingan? Misalnya mencari hari yang sama dari dua kegiatan. Ya, mencari hari yang sama untuk dua kegiatan. Ya, misalkan mau berenang bersama, mau pergi ke luar kota bersama gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti bisa jadi pergi keluar kota sekian hari sekali. Sehingga kalau dihitung ya kelipatannya nanti ya kalau itu jumlahnya gede-gede ya pasti akan bermasalah begitu. Bermasalahnya bukan karena tidak bisa dihitung, pastinya butuh waktu yang lama. Sehingga dengan prinsip KPK, kelipatan persatuan terkecil ini kita bisa melihat kemudahan untuk menentukan kapan lagi mereka akan bertemu. Misalkan Bapak dan Ibu seperti ini begitu ya, mau belajar bersama setiap berapa hari sekali atau ke sekolah berapa hari sekali, sehingga kalau hari ini ketemu bersama, kapan lagi ketemu bareng gitu kan, bisa dicek gitu. Sehingga nanti paling tidak, oh tanggal sekian kita akan ketemu lagi. FPB juga sama. FPB itu digunakan dalam rangka untuk belajar tentang apa Bapak dan Ibu kalau FPB. Ini kan musim-musim Covid nih Bapak dan Ibu nggih. Musim-musim Covid biasanya kan mengumpulkan sembako, apalagi sekarang ada banyak bencana nggih, ada di NTT, kemudian kemarin sempat di Jawa Timur begitu nggih. Itu kan biasanya mengumpulkan sembako. Nah, biasanya proses FPB itu digunakan pada saat kapan Bapak dan Ibu? Untuk membagi sama rata. Iya, untuk membagi sama rata. Misalkan ada beberapa jenis sama banyak Pak biasanya iya, Pak. Iya, membagi sama banyak atau sama rata karena kita memiliki beberapa
barang yang kita Barang. sudah kumpulkan begitu. Sehingga nanti jelas jadi berapa bungkus sehingga kita bisa memberikan berapa warga dari sekian banyak orang begitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang bisa dipikirkan oleh anak-anak sehingga anak-anak tidak hanya menghafal tetapi tahu untuk apa begitu. Ya, ini untuk yang bilangannya Bapak dan Ibu. Nah, untuk yang geometri dan pengukurannya ini juga ada cukup banyak juga Bapak dan Ibu ya. Jadi geometri dan pengukuran, jadi tidak hanya bicara tentang geometrinya, tetapi juga untuk pengukurannya. Mulai dari dasar-dasar geometri, mulai dari titik, garis, dan sebagainya. Mulai dari kurva sampai dengan bidang datar, kemudian kesebangunan, kongruen, sampai dengan bangun ruang, begitu. Dan juga nanti akan menentukan debit, begitu Bapak dan Ibu ya, berapa banyak air dalam waktu tertentu, begitu. Dan juga jarak, waktu, dan kecepatan. Sehingga nanti saya akan memberikan beberapa contoh soal, yang nanti bisa juga bermanfaat untuk mengerjakan soal-soal yang nanti untuk mengakhiri modul ini begitu Bapak dan Ibu. Ya, kemudian yang ketiga untuk statistik dan peluang Bapak dan Ibu. Nah, ini bicara tentang dasar-dasar statistik. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah cukup mahir tentang ini. Bagaimana mengumpulkan data begitu nggih, menyajikan dan mengolah datanya begitu. Kemudian bagaimana menyajikan dalam bentuk data yang tunggal dan data yang majemuk begitu Bapak dan Ibu. Mulai dari menghitung min, median, modusnya, kemudian untuk yang peluangnya, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi, dan juga peluang. Jadi ini yang nanti akan dibahas oleh Ibu dan Bapak, dan saya yakin itu sudah dilakukan secara baik. Nanti kita akan acak saja begitu untuk melihat apakah betul-betul sudah dipahami secara baik oleh Ibu dan Bapak dalam latihan soal nanti. Gitu. Ya, untuk KPTA Selekta Bapak dan Ibu, ini karena biasanya lebih kepada penerapan dari apa yang sudah dipelajari dari bab 1 dan sampai 3 tadi, ya, mulai dari logika matematika Bapak dan Ibu, kemudian pola bilangan dan deret bilangan, ada persamaan linier, pertidaksamaan linier, dan grafik fungsi linier, persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, dan juga trigonometri, tetapi trigonometri yang dasar Bapak dan Ibu. Jadi ini bicara tentang bagaimana sebuah logika matematika itu dibangun. Kemudian juga bicara pola bilangan, ya nanti bisa jadi bilangan asli ganjil, asli genap, dan lainnya begitu. Persamaan, saya yakin Bapak dan Ibu sudah tidak ada masalah, baik yang linier maupun yang kuadrat. Trigonometrinya nanti lebih ke konsep dasarnya Bapak dan Ibu, paling untuk menentukan sudut, kemudian menentukan tinggi untuk segitiga yang siku-siku, menentukan tinggi atau lebar sungai, tinggi bendera, dan sebagainya sebagai implementasi dari trigonometri yang sederhana begitu. Jadi nanti paling tidak ada 4 hal ini nanti yang ada di modul matematika atau modul 2. Dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah mempelajari itu dengan baik begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang perlu kita ingat ya, karena nanti ada konteks yang harus dianalisis melalui konsep HOT begitu atau HOTS, nah, sehingga Bapak dan Ibu saya ingatkan kembali terkait dengan konsep ini Bapak dan Ibu. Jadi harapannya ya sesuai dengan konsep dan esensi matematika diberikan kepada anak-anak sekolah dasar tadi Bapak dan Ibu. Ini saya mengambil dari tokoh yang luar biasa terkait dengan pendidikan begitu Bapak dan Ibu. Ini Einstein ya, Albert Einstein, ini seorang ahli fisika juga di sana. Dan ini mengatakan 2 hal ini yang sangat menarik dan ini saya rasa sangat terkait dengan matematika. Yang pertama Bapak dan Ibu, bahwa pendidikan itu atau pembelajaran itu bukan hanya belajar tentang fakta. Jadi ini kalau dilihat dari konsep struktur pembelajaran begitu, tidak hanya bicara tentang fakta-fakta atau konsep faktual saja gitu. Tetapi belajar itu merupakan training ya atau latihan bagaimana mengolah pikir tentang berpikir gitu ya. Jadi mengolah pikiran untuk berpikir. Sehingga kalau kita kaitkan dengan matematika tadi sangat jelas begitu, bahwa belajar itu ya tidak hanya ngapal ke fakta-fakta atau konsep-konsep saja, tetapi bagaimana mengolah pikiran mereka gitu. Dan pengolahan pikiran yang baik itu ya
nanti akan memunculkan imajinasi, Bapak dan Ibu. Karena menurut Einstein, ya, imajinasi itu lebih penting dari sekedar pengetahuan. Anak-anak yang hebat, orang-orang yang hebat, anak-anak muda sekarang yang hebat luar biasa, Bapak dan Ibu, ya, seperti menteri kita sekarang, Pak Nadiem, itu juga orang-orang yang tidak hanya belajar pengetahuan, tetapi berimajinasi yang luar biasa. Sehingga memunculkan kreativitas, ya, ada Gojek yang sangat luar biasa itu. Sehingga ini adalah hasil dari olah pikir mereka, sehingga mereka mampu membayangkan sesuatu yang terkadang tidak dibayangkan oleh orang lain, gitu. Nah, ini sebenarnya persis arahnya dari matematika. Sehingga nanti kalau konsepnya adalah belajar yang menggunakan prinsip Hot, maka Bapak dan Ibu harus mengingat ini. Sehingga nanti kalau di bagian diskusi, Bapak dan Ibu, ya, di bagian diskusi bagaimana nanti penerapan beberapa materi yang ada di modul itu dalam kerangka Hot, maka Bapak dan Ibu akan mampu ke sana, begitu. Sehingga disinilah nanti bergeraknya. Jadi tidak lagi di level dasar ini, ya, mulai dari C1, 2, dan 3 ini, tetapi sudah masuk ke C4, C5, dan C6. Jadi nanti sudah mulai menganalisis, disajikan data, mereka diminta untuk mencoba melihat, menganalisis, kemudian klasifikasikan, kemudian melihat ini cocok atau enggak, kemudian coba dong, tolong disajikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk tabel. Nah, itu nanti implementasinya. Tidak lagi anak-anak, ya, volume adalah, ya, kecepatan adalah, tidak lagi seperti itu, Bapak dan Ibu. Tetapi sudah mulai diberikan data untuk dilihat dan dianalisis. Bahkan sampai mereka mengevaluasi datanya cocok enggak ini. Kemudian sajikan datanya dong dalam bentuk gambar, dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel. Jadi mereka membuat, Bapak dan Ibu. Sehingga nanti kalau dalam diskusi saya berharap, ya, di bagian yang pertama tadi juga arahnya ke sana, begitu. Bisa mengarah kepada mulai dari C4, 5, dan 6 ini. Jadi bukan lagi membuat definisi, tetapi mencoba untuk menganalisis dari data yang sudah ada. Nah, itu Bapak dan Ibu. Kemudian, nah, kalau kita lanjutkan lagi Bapak dan Ibu, ini sama nggih, nanti bisa sendiri begitu, di di bukunya yang modul Hot itu sudah dimunculkan di sana Bapak dan Ibu. Ini sama persis yang saya sudah jelaskan tadi nggih, mulai dari C4 menganalisis, mengevaluasi sampai dengan mengkreasi atau mencipta. Jadi kalau dilihat dari area, ya, dari dimensi pengetahuan begitu Bapak dan Ibu tadi, ya, ini yang katakan si Einstein tadi tidak hanya bicara tentang faktual ini, ranah fakta dan faktual dan konseptual saja, tetapi sudah mengarah kepada ini Bapak dan Ibu, prosedur bahkan metakognitif. Mereka tahu begitu apa yang mereka pelajari, bahkan tahu persis apa yang menjadi manfaat dari apa yang mereka pelajari. Nah, sehingga kalau nanti arahnya ke Hot, maka Bapak dan Ibu pasti hanya bergerak di C4, 5, dan 6, dan area dimensi pengetahuannya tidak lagi fakta-fakta, tetapi sudah mengarah ke konsep, bahkan bagaimana itu didapatkan, ya, dan juga bagaimana itu bisa dimanfaatkan dan kebermanfaatan dari apa yang mereka pelajari itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi hidup mereka. Nah, sehingga nanti mohon pada saat nanti Bapak dan Ibu diminta untuk dimensi Hotnya untuk materi tertentu, nanti sudah arahnya ke sana. Basisnya sudah mulai menganalisis, basisnya sudah bicara konsep dan bagaimana prosedural, dan nanti manfaatnya untuk apa, gitu. Sampai menyajikan dalam bentuk karya tadi. Ya. Terus Bapak dan Ibu, oke, kalau di sini misalkan Bapak dan Ibu, ya, kalau di sini tadi kita lihat terkadang itu kan karena sudah ada peta peta penyajian untuk pembelajaran kita di buku guru dan buku siswa, itu kan terkadang kita tidak melakukan analisis lagi begitu Bapak dan Ibu, tidak melakukan analisis lagi terhadap apa yang akan disajikan. Apalagi ini nanti Bapak dan Ibu juga diharapkan tidak hanya mengajarkan matematika saja secara mandiri sebagai sebuah mata pelajaran, tetapi juga nanti matematikanya juga diintegrasikan dengan pelajaran yang lain begitu Bapak dan Ibu. Nah, sehingga ini memang perlu dilakukan analisis yang cukup mendalam, jadi mulai dipetakan begitu, ya,
dalam satu semester itu ada berapa tema, ada berapa subtema, kemudian dipetakan dia akan disajikan kapan begitu ya, disajikan kapan atau muncul pada tema keberapa, sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat nanti di bagian contohnya ini ya, ada 3 mupel di sini, di mana mereka bisa bertemu bersama. Ya, misalkan ini, misalkan PPKN-nya di sini, misalkan tema 2, subtema 1, ini juga mereka ketemu. Ya, kemudian di subtema 2 juga ketemu begitu. Nah, sehingga nanti kita bisa menganalisis kira-kira nanti bisa dilakukan dalam konsep pembelajaran hotnya jadi seperti apa begitu. Nah, sehingga kalau dianalisis tadi bisa dipetakan seperti ini. Oh, saya mau keluarkan nanti pada tema 2 subtema 2. Nah, sehingga kita lihat subtema itu judulnya tentang apa dan temanya tentang apa gitu ya. Temanya tentang apa dan subtemanya tentang apa. Oh, ini ternyata temanya tentang kebersamaan mencapai tujuan. Wah, ini pas banget kaitannya dengan COVID-19 begitu. Nah, sehingga kita bisa mengolah itu dalam bentuk tujuan yang hot Bapak dan Ibu. Karena pembelajaran yang hot itu pasti dimulai dari bagaimana Bapak dan Ibu merumuskan tujuan itu secara hot juga begitu. Contohnya tadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat begitu ya, dari kompetensi bahasa Indonesianya, menyimpulkan itu sudah masuk ke C6 karena membuat simpulan. Kemudian menganalisis, nah ini sudah masuk ke C4. Kemudian karena tadi hanya ini, karena tadi belum, ini Bapak dan Ibu ya, hanya menjelaskan dan melakukan operasi itu ya hanya C2, C3 begitu. Sehingga ini saya naikkan gitu ya, menjadi memecahkan masalah supaya nanti masuk ke hotnya, menjadi C4-nya begitu. Nah, dari sini kemudian Bapak dan Ibu bisa melihat, nah ini Bapak dan Ibu, supaya kita bisa mengajarkan hot, maka Bapak dan Ibu juga perlu merumuskan kata operasional ya, kata kerja operasional yang hot juga begitu. Sehingga misalkan yang pertama ini menyimpulkan, berarti di sini yang membuat begitu. Karena ini kaitannya dengan C6 toh Bapak dan Ibu, ini udah C6, cocokkan lagi ke sini, C6 juga. Oh, berarti kalau sana menyimpulkan berarti ini membuat simpulan. Kalau ini menganalisis, ya menganalisis, kita lihat menganalisis itu C4 yang paling cocok karena ini kaitannya kebersamaan begitu. Berarti ini mengkaitkan yang terkait dengan peristiwa itu dengan konsep tertentu. Nah, ini karena dia menganalisis sehingga dia bisa mengaitkan. Kemudian yang ketiga yang matematikanya memecahkan masalah, kita lihat di sini memecahkan masalah juga, C4 juga. Cocok begitu Bapak dan Ibu. Jadi nanti mulai ke sana Bapak dan Ibu. Jadi nanti pada saat diskusi ke forum yang kesekian nanti akan muncul bagaimana satu materi itu disajikan dalam bentuk atau konteks pembelajaran yang harus hot. Sehingga nanti dilihat dulu, ini tentang apa. Nanti level berapa yang akan dicapai dari materi itu. Misalkan menganalisis, berarti C4, apa saja yang bisa dilakukan. Nah, sehingga mulai mengaitkan, memecahkan, menguraikan, memisahkan, menyeleksi, memilih, membandingkan, gitu. Dan seterusnya. Ini hanya contoh, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa betul-betul menerapkan kalau diminta memilih satu materi untuk disajikan dalam bentuk pembelajaran yang hot begitu. Ya, ini contoh yang ada di dalam buku yang kaitannya dengan hot Bapak dan Ibu. Tetapi ini ada beberapa catatan yang nanti ingin saya garis bawahi begitu Bapak dan Ibu. Nanti creativity, jadi nanti kalau saya begitu ya, kalau saya urutannya lebih kepada ini Bapak dan Ibu. Mungkin mengkritisi dulu ya, critical thinking dulu dari peristiwa-peristiwanya begitu. Misalkan ini mencermati tokoh-tokoh ya, ada tokoh-tokoh dulu mengkritisi, kemudian apa yang bisa dibuat. Ya, nanti baru masuk ke creativity-nya ini. Nah, nanti kerja kelompoknya. Berarti bisa jadi nanti critical thinking dulu, kemudian bisa komunikasinya dulu, kolaborasinya dulu, baru nanti kreativitasnya apa yang mereka bisa lakukan begitu. Nah, sehingga ini nanti urutannya, kalau creativity dulu Bapak dan Ibu, nanti ini sangat sederhana dimaknai sebagai sebuah creativity. Padahal creativity itu kan levelnya level 6 Bapak dan Ibu, C6. Nah, sehingga nanti saran saya mulai dari mengkritisi dulu boleh, atau berkolaborasi dulu boleh, berdiskusi dalam kelompok begitu ya, berdiskusi dalam kelompok dalam rangka untuk mengkritisi, ya, sehingga muncul komunikasi kan Bapak dan Ibu ya, kira-kira apa yang bisa dibuat misalkan. Nah, bisa jadi ke sana nanti, sehingga nanti justru creativity ini menurut saya justru dia ada di paling bawah, supaya menjadi satu hal yang bisa dimaknai sebagai sebuah produk dari hasil pemikiran begitu.
Tapi kalau nanti tetap mau ditaruh di atas, ya jangan hanya dimaknai sekedar ini Bapak dan Ibu. Karena creativity itu dia memunculkan satu ide baru gitu ya, ada novelty-nya di sana. Sehingga kalau hanya secara individu tadi mengulangi, menyempurnakan dan menjadikan hasil percobaan dan dituangkan dalam lembar kerja, ya itu sangat membatasi kreativitas mereka. Jadi belum cukup untuk mendefinisikan sebagai sebuah kreativitas begitu. Ya, ini contohnya Bapak dan Ibu kalau nanti diminta Bapak dan Ibu untuk menyajikan dalam pembelajaran dengan konsep hotnya begitu. Ya, sekarang masuk di kegiatan di LMS Bapak dan Ibu. Nah, ini di kegiatan di LMS ya nanti ada beberapa aktivitas. Jadi nanti yang pertama Bapak dan Ibu, yang pertama nanti jadi dari jam 9.30 Bapak dan Ibu sampai 9.40 nanti Bapak dan Ibu diminta untuk mengerjakan kalau dalam pembelajaran itu namanya apersepsi, pemahaman awal Bapak dan Ibu. Ya, pemahaman awal Bapak dan Ibu tentang apa yang akan kita pelajari, mulai dari konsep gitu ya, bagi konsep kemudian materi-materi yang seringkali menjadi miskonsepsi begitu. Nah, kemudian bagaimana menerapkan itu dalam pembelajaran hot untuk memecahkan miskonsepsi tadi. Nah, ini aktivitas yang pertama nanti. Jadi Bapak dan Ibu nanti setelah ini, setelah kita ketemu bareng ini, nanti Bapak dan Ibu mengisi form ini dulu untuk dijadikan sebagai apersepsi awal sebelum diskusi bersama begitu. Kemudian yang kedua nanti Bapak dan Ibu akan mereview materi yang sulit dipahami dan bahkan itu menjadi miskonsepsi bagi anak-anak dan juga untuk kita semua Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kan kita dalam memahami sesuatu juga bisa jadi salah, atau salahnya itu bisa menjadi sebuah miskonsepsi karena berlaku terus-menerus begitu dalam konteks yang berbeda-beda begitu. Konsep yang sama dalam peristiwa yang beda-beda itu selalu sama salahnya. Nah, itu nanti namanya miskonsepsi. Nah, ini nanti akan dilakukan dalam bentuk diskusi Bapak dan Ibu. Dalam bentuk diskusi. Ya, dari modul yang sudah dibaca itu kira-kira bagian mana begitu ya, dari bilangan, kemudian geometri. Ya, tadi kira-kira di bagian mana yang seringkali menjadi sesuatu yang sulit begitu dan juga bahkan bisa menjadi miskonsepsi. Nanti Bapak dan Ibu bisa tuangkan itu dalam forum diskusi dengan cara nanti ini meng-add new topic. Nah, kemarin sudah melakukan, saya yakin ini tidak ada masalah begitu. Ya, nanti Bapak dan Ibu identifikasi dan ini syaratnya modulnya sudah dibaca dulu Bapak dan Ibu. Ya, sehingga nanti bisa melakukan diskusi secara baik. Nanti saya akan masuk juga diskusi yang Bapak Ibu lakukan begitu. Nanti dilakukan 9.40 sampai 10 lebih 10 begitu. Nah, nanti Bapak dan Ibu untuk bisa untuk bisa melakukan itu dengan baik, ada modul 1 sebenarnya Bapak dan Ibu, ada modul 1 yang nanti dijadikan sebagai dasar gitu. Dijadikan sebagai dasar supaya Bapak dan Ibu bisa menganalisis betul konsep-konsep apa saja yang ada di modul 2 begitu. Sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa mendaftar dulu. Ya, mendaftar dulu atau bisa jadi membuat peta konsep dari istilah-istilah yang ada di dalam modul ini. Pada saat bicara bilangan misalkan, ada konsep apa saja. Bapak dan Ibu bisa memetakan begitu ya. Bilangan itu ada bilangan apa saja misalkan. Terus di bagian mana yang sering menjadi masalah gitu. Kemudian pada saat bicara tentang geometri begitu. Di bagian mana? Nah, misalkan pas bicara tentang bangun datar. Bangun datar itu bisa dikategorikan menjadi berapa saja, apa saja keluarganya, anggotanya siapa saja. Nah, dari situ nanti akan muncul Bapak dan Ibu istilah-istilah dan definisi-definisi yang nanti Bapak dan Ibu bisa cari sehingga nanti Bapak dan Ibu mendapatkan di bagian mana yang sebenarnya ini masih sulit dan menjadi persoalan bagi anak-anak gitu, yang terjadi di sekolah gitu. Bapak dan Ibu data di sini. Ya, istilah yang ada di situ apa, kemudian definisinya apa gitu. Dan ini kenapa perlu dibuat peta konsep? Karena matematika itu bukan konsep-konsep yang berdiri sendiri-sendiri Bapak dan Ibu. Pasti antar konsep itu saling terkait, saling terhubung. Inilah yang disebut nanti sebagai kemampuan yang disebut dengan koneksi matematik. Nah, peta konsep ini nanti akan memberikan bantuan kepada kita untuk mengkoneksikan antar konsep gitu. Misalkan kalau ini bicara tentang bangun datar segi 4. Misalkan, apakah persegi itu jajar genjang?
Nah, ini akan terjawab pada saat Bapak dan Ibu bisa membuat peta konsep yang benar tentang bangun datar segi 4. Apakah persegi adalah jajar genjang? Menurut Bapak Ibu gimana? Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah persegi merupakan jajar genjang? Kira-kira gimana Bapak dan Ibu? Apakah persegi adalah jajar genjang? Nah, kalau peta konsep ini tidak dibuat secara baik, maka akan menjadi sulit. Ya, Bu Fajar, kira-kira gimana? Apakah persegi adalah jajar genjang? Iya, Pak. Iya. Ya, kenapa Pak? Kenapa persegi termasuk jajar genjang? Karena sisinya ada 4. 4 sisi, 4 sudut. Ya, 4 sisi. Memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut. Layang-layang juga 4 sisi, 4 sudut, Pak. Yang sama besar, Pak. Ya, enggak ya. Sama besar? Enggak. Enggak, ya. Apa kira-kira? Kenapa persegi menurut Pak Akil masuk ke jajar genjang? Bu Fajar juga sama. Bukan jajar genjang, Pak. Ya, bukan jajar genjang. Kenapa, Pak? Karena sudut dari jajar genjang dan persegi itu beda. Beda, ya. Terus? Jadi menurut saya itu bukan jajar genjang. Ya, jajar genjang itu ciri umumnya apa, Pak? Jajar genjang cirinya memiliki 4 sisi. Memiliki 4 sisi, oke. 1, 4 sisi. Terus? Memiliki 4 sudut. 4 sudut, oke. Yang 2 itu tumpul, sudut tumpul. Yang 2 sudut lancip, Pak. Yang 2 sudut lancip. Oke. Jadi sudut yang berhadapan sama besar, nggih? Nggih. Terus apa lagi, Pak? Apa lagi? Sebentar nih, baterai saya mau habis. Oke, apa lagi kira-kira? Jadi kalau secara umum kita lihat, gitu ya Bapak dan Ibu, nggih, jajar genjang itu memiliki ciri umum 1, tapi betul nggih, 4 sisinya. Memiliki 4 sisi, 4 sudut, oke. Sudut yang berhadapan bagaimana? Sama besar. Sudut yang berhadapan sama besar. Memiliki 2 pasang sisi sama sejajar. sama panjang. Sejajar ya, sama panjang ya. Sejajar sama panjang. Oke, jadi memiliki 4 sisi, 4 sudut, memiliki 2 pasang sisi sejajar, sudut yang berhadapan sama besar. Sama besar. Kita lihat persegi. Apakah persegi punya 4 sisi? Punya. 4 sudut? Ya. Apakah memiliki 2 pasang sama besar, Pak? Ya. Apakah memiliki 2 pasang sisi sejajar? Ya. 2 pasang juga nih, 2 pasang sejajar. Apakah sudut yang berhadapan juga sama? Sama. Semuanya. Nanti dia memiliki ciri dengan jajar genjang enggak Bapak dan Ibu? Tapi kan besar sudutnya berbeda. Nah, disinilah istimewanya. Dia masuk ke keluarganya jajar genjang, tapi dia istimewa. Oh. Jadi dia masuk ke dalam keluarga jajar genjang yang masuk kelompok memiliki 2 sisi sejajar. Jadi persegi segi 4 itu bisa dikategorikan menjadi paling tidak Bapak dan Ibu ya, paling tidak menjadi 3 keluarga besar. 1 memiliki dilihat dari sisi sejajarnya. Memiliki 2 sisi sejajar. Memiliki 1 sisi sejajar dan tidak memiliki sisi sejajar. Nah, sisi yang seperti ya. Trapesium itu ya, Pak ya? Trapesium itu kan memiliki 2 atau 1? Satu sisi pasang. sejajar, yang satu kan Ya, beda. satu pasang trapesium berarti. Terus ada yang tidak memiliki sisi sejajar begitu. Sehingga kelompoknya paling tidak ada 3 kelompok besar. Nah, kelompok yang pertama tadi adalah kelompok jajar genjang. Ya, sehingga persegi itu masuk jajar genjang tapi istimewa. Keempat sudutnya sama, keempat sisinya juga
sama. Sama. Persegi panjang itu juga jajar genjang. Tapi jajar genjang yang istimewa. Istimewanya apa Bapak dan Ibu? Sudutnya sama. Iya, sudutnya sama. Sehingga disitulah nanti letak dari belajar tentang peta konsep Bapak dan Ibu. Nah, di situ nanti. Nah, sehingga kalau dilihat, maaf ya, dilihat dari klasifikasinya begitu, pengkelompokannya begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti bisa seperti ini begitu. Seperti ini. Kalau dilihat dari pengkelompokan dari bangun datar segi 4 tadi, nah nanti akan bisa dikelompokkan seperti ini Bapak dan Ibu. Sehingga nanti kalau dilihat ini contoh saja Bapak dan Ibu ya, contoh saja. Sehingga nanti bisa menjadi acuan untuk kita sekalian. Ya. Yang pertama, kalau kita lihat di sini. Kenapa ini bisa terjadi Bapak dan Ibu? Karena selama ini kita belajar bangun datarnya itu dilakukan secara parsial, satu-satu. Sekarang kita belajar persegi panjang dulu, persegi, tapi jarang sekali dicari hubungannya. Nah, sehingga itulah nanti fungsinya peta konsep Bapak dan Ibu. Contoh, ya, mana yang jajar genjang? Nomor 4. Nah, Nomor jawaban 4. yang banyak muncul ya hanya nomor 4 ini Bapak dan Ibu. Karena selama ini kan dia ketupat. Semua jajar genjang, Pak. Nomor 1, 2, 1, 2, 4. nomor 1 dan 4. Dua persegi. Ini fungsinya peta konsep Bapak dan Ibu. Nah, ini ada yang menjawab semua nih, ya, bagus banget gitu ya. Tapi yang pertama kali muncul apa Bapak dan Ibu? Selalu jawabannya nomor 4. Ya, karena selama ini yang terjadi karena kita belajarnya parsial Bapak dan Ibu, satu-satu. Tidak belajar secara umum dulu. Nah, Iya, Pak. iya, kalau Mengajarkan ke anak juga seperti itu, Pak. seperti itu. Nah, ini yang nanti setelah PPG harus berubah, Bu. Jadi sebelum belajar tentang persegi panjang, persegi itu sebenarnya belajar yang luas dulu tentang apa toh itu bangun datar segi 4. Terus baru nanti diidentifikasi gitu. Diidentifikasi mana yang memiliki sisi sejajar, mana yang tidak gitu. Contohnya yang ini sekarang. Jajar genjang. Kalau kita lihat secara umum Bapak dan Ibu, dia kan memiliki 2 pasang sisi sejajar. Ini sisi pertama dengan yang ini, sisi yang kedua ini dengan ini. Dia memiliki 2 pasang itu. Sudut yang berhadapan sama. Sudut ini dengan ini sama, sudut ini dengan ini sama. Ini ciri umumnya Bapak dan Ibu. Sehingga kalau berdasarkan ciri umum ini, maka yang memiliki ciri umum yang sama dari ketiga yang lain ini mana saja? 1 masuk? 1 masuk juga, masuk juga. Jadi yang pertama mungkin jawabannya yang 4 gitu ya. 1 sebenarnya juga masuk. 2 masuk. 3 masuk juga. Ini sisi jajarnya sama, 2 pasang, sudut yang berhadapan sama juga. Masuk. Tapi masing-masing istimewa Bapak dan Ibu. Persegi panjang merupakan jajar genjang tapi istimewa tadi. Sudutnya sama tadi, siku-siku tadi. Terus belah ketupat, dia istimewa juga. Istimewanya apa Bapak dan Ibu? Istimewanya apa? Sisinya sama panjang. Sisinya sama panjang. Kalau yang kedua, istimewanya apa? Keempat sisinya sama panjang. Ya, keempat sisinya sama panjang. Keempat sudutnya sama. Keempat sudutnya Itu sama. Bapak dan Ibu. Nah, terus yang berikutnya. Nah, mana yang persegi panjang? 1. Ya. 1 ya. 1 dan 4. Apa yang balik siapa? Dan jadi siapa? 1 dan 4 boleh? Semuanya 4 itu. apakah memiliki? Sebentar. Ya. Semuanya segi 4 itu, Pak. Hati-hati. Apakah 4 masuk di sini? Apakah 4 punya sudut 90 derajat? Enggak. Tidak berlaku baliknya Bapak dan Ibu. Nomor 1, iya. keluarganya ini, ya. Heeh. Berarti ini
bukan bagian dari ini, tapi satu bagian dari 4, tapi tidak sebaliknya Bapak dan Ibu. Jangan dibalik nanti ya. Oh iya, nomor 4 kan universal ya. 4 belum tentu 1. Ya. Bapak dan Ibu pernah belajar tentang himpunan toh? Iya. Iya. Di modul kita ada juga himpunan toh? Ya ada. Nah, 1 ini bagian dari ini, tapi 4 bukan bagian dari 1. Bagian dari 1. Persegi panjang sekarang cek, hati-hati sekarang, hati-hati yuk. Memiliki berapa pasang sejajar? 2. Sudut yang berhadapan sama, sudutnya berapa? 99. Nah, apakah dimiliki oleh bangun datar yang lain dari yang 3 ini? Nomor 2, Pak. Nomor 2 ini juga sama Bapak dan Ibu, 2 pasang, sudutnya semua 90. Istimewanya apa Bapak dan Ibu? Keempat sisinya sama. Sehingga nanti kalau ini dilakukan semua Bapak dan Ibu, ya kalau dilakukan identifikasi semua begitu, ini sampai terakhir gitu, Bapak dan Ibu bisa membuat, nah ini namanya peta konsep yang disajikan dalam bentuk diagram Venn gitu. Kalau A-nya adalah himpunan segi 4, himpunan jajar genjang adalah yang B ini, maka nanti belah ketupatnya bisa ada di dalamnya karena bagiannya nggih. Kemudian ada persegi panjang juga ada di dalamnya gitu. Dan nanti ada bagian yang merupakan persegi panjang dan juga belah ketupat yang disebut sebagai persegi. Nah, sehingga Bapak dan Ibu bisa membuat seperti ini Bapak dan Ibu ini. Nah, sebentar ya. Kalau dilihat secara utuh begitu, ini saya sajikan secara utuh saja. Jika nanti Bapak dan Ibu bisa membuat peta konsep itu dalam bentuk diagram boleh. Contohnya ya. Contohnya, nah ini nanti setelah Bapak dan Ibu bisa membuat ini diagram Venn-nya secara benar, keluarganya ada apa saja gitu ya. Jadi kalau dilihat secara umum begitu Bapak dan Ibu, nanti keluarga segi 4 itu bisa dikategorikan menjadi seperti ini. Menjadi tiga keluarga besar ditambah dengan, nah ini, ditambah dengan yang sembarang nanti. Nah, ada jajar genjang, ada keluarga layang-layang, dan juga ada keluarga trapesium. Ini yang 2 pasang, ini yang 1 pasang, ini yang tidak memiliki sisi jajarnya. Dan ini yang sembarang, yang digambar sembarang dengan aturan yang penting memiliki sisi berjumlah 4. Nah, kemudian Bapak dan Ibu akan bisa memetakan mana saja ya jajar genjang itu ada apa saja gitu. Kemudian layang-layang apa saja, yang menjadi irisannya apa saja. Nah, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa membuat peta konsep ini. Ternyata persegi ini juga layang-layang dan juga belah ketupat. Tapi istimewa juga gitu. Sehingga persegi juga jajar genjang. Apakah persegi merupakan trapesium? Iya. Trapesium? Iya. Yakin? Bukan. Karena trapesium hanya satu sisi jajar loh Bapak dan Ibu. Oh iya, bukan. Bukan Pak, trapesium di luar dari itu. Iya, di luar dia punya keluarga sendiri loh. Trapesium sendiri. Sendiri. Ya. Sendiri dia berkeluarga sendiri. Yang beririsan itu adalah jajar genjang dan layang. Di sini Bapak dan Ibu sebenarnya kita diajarkan untuk belajar peta konsep itu di sini supaya kita bisa mencari hubungan satu dengan yang lain sehingga kita bisa melakukan koneksinya Bapak dan Ibu. Itu nanti fungsinya diskusi yang pertama. Sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa memahami dan bisa mendiskusikan mana-mana yang sering menjadi masalah bagi anak-anak dan juga miskonsepsi. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi ini aman nggih, lancar nggih? Kita lanjut yang berikutnya. Setelah nanti diskusi yang pertama, Bapak dan Ibu akan, nah ini, masuk ke analisis penerapan yang nanti Bapak dan Ibu seperti di modul 1 kemarin. Bikin PowerPoint, ya, bikin PowerPoint. Dan ini ada beberapa catatan Bapak dan Ibu, ya. Ya,
setelah dianalisis materi-materi yang sulit itu, kemudian Bapak dan Ibu mencoba untuk menuangkan itu dalam bentuk PowerPoint dan nanti disajikan dalam aktivitas yang sifatnya hot tadi Bapak dan Ibu. Ya, sehingga nanti saya ingin melihat bagaimana menyajikannya. Jadi kalau bisa sajikan dulu dalam bentuk data, menganalisis dulu, dianalisis dulu, ya. Dianalisis dulu Bapak dan Ibu, kemudian ditentukan ini mana yang sesuai, mana yang tidak, kemudian mengkreasi, membuat. Sehingga nanti data dulu, dianalisis, kolaborasi boleh, ya. Kolaborasi boleh, tim boleh, gitu. Baru nanti kreasinya apa? Kira-kira mau dibuat apa ya ini? Begitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan, nanti presentasi jam berapa? Presentasinya jam 10.40, ya. Nah, jam 10.40, wah, cepet banget Pak. Jadi ini memang ini super Bapak dan Ibu ya, super apa namanya? Super ketat waktunya, luar biasa. Jadi nanti dibuat PowerPoint-nya terus nanti kita presentasikan. Yang perlu kita pikirkan Bapak dan Ibu, jadi ini menjadi supaya belajar kita menjadi lebih belajar yang efektif begitu nggih. Jangan menjadi tekanan apa yang nanti Bapak dan Ibu buat. Pokoknya pikirkan itu menjadi sesuatu yang saya kreasi. Saya mengenai bagian ini yang sulit dan sering menjadi miskonsepsi dan saya akan sajikan begini. Bukan bicara benar salah, tetapi bagaimana kita mengungkapkan apa yang kita rasakan itu dalam bentuk laporan presentasi yang dipahami oleh teman-teman begitu. Jangan jadi tekanan Bapak dan Ibu. Wah, nanti harus begini gini. Nanti jadi malah tidak dapat apa-apa. Ya. Jadi biarkan nanti Bapak dan Ibu berkreasi berdasarkan apa yang tidak dipahami tadi atau sulit dipahami oleh anak-anak dan juga Ibu, Bapak begitu. Dan nanti dituangkan. Nanti akan jadi seperti ini begitu. Dan nanti kita akan belajar bersama Bapak dan Ibu. Sehingga nanti tidak menjadi beban dan nanti hanya menghafal saja jangan. Karena nanti esensi matematikanya jadi tidak dapat begitu. Ingat tadi belajar bukan aktivitas yang hanya menghafal fakta, tetapi belajar yang mengolah pikiran kita dalam hal berpikir Bapak dan Ibu. Harus mampu berimajinasi. Seperti yang tadi kan kita tidak membayangkan kalau oh ternyata ada keluarga dalam segi 4 toh. Oh ternyata segi 4 itu dikelompokkan seperti itu toh. Ya itu terjadi karena kita belajar yang holistik dulu Bapak dan Ibu, keseluruhan dulu. Kemudian baru masuk ke ciri masing-masing. Sehingga kita bisa membedakan, oh ini masuk keluarganya siapa, ini masuk keluarganya siapa. Ini yang disebut sebagai koneksi matematika, yang dibantu dalam aktivitas peta konsep tadi. Karena kita sudah memetakan, oh ini masuk mana, ini masuk mana. Sekilas, seakan-akan, oh ini bukan ini. Karena kita hanya belajar parsial saja, melihat satu demi satu tanpa melihat keseluruhan. Gitu. Nah ini yang nanti diharapkan ada perubahan di sana Bapak dan Ibu. Oke, itu aktivitas kita. Nah, nanti ini saya akan mencoba, karena nanti ada tes sumatif juga, nggih. Nah, ini saya akan mencoba memberikan beberapa bahasan-bahasan begitu untuk merefresh. Dengan cara yang nanti harapannya sih dengan cara yang lebih enak begitu Bapak dan Ibu. Baik, jadi nanti presentasi. Setelah itu jangan lupa Bapak dan Ibu harus mengisi jurnalnya, nggih. Jurnal modul 2 begitu. Dan itu sudah ada di LK2 Bapak dan Ibu. Silahkan nanti bisa dilihat LK2-nya, kemudian cara-caranya juga sudah, saya yakin karena ini sudah modul kedua, tidak akan ada masalah begitu. Ini adalah LK2-nya, sehingga nanti Bapak dan Ibu uraikan begitu. Dan ini sebenarnya adalah penguatan terhadap pada saat tadi Bapak dan Ibu mengisi di bagian pertama tadi, yang koneksinya tadi, yang apersepsi awal tadi. Sebenarnya ini hanya penguatan saja. Karena Bapak Ibu sudah belajar, maka Bapak dan Ibu akan mendapat sesuatu yang baru. Sehingga nanti bisa dibandingkan yang awal tadi dengan yang hasil refleksinya ini begitu. Harapannya nanti ada perubahan begitu Bapak dan Ibu. Setelah itu masuk ke tes formatif begitu Bapak dan Ibu. Masuk ke tes formatif yang Bapak dan Ibu nanti akan kerjakan itu selama 1 jam gitu. Selama 1 jam. Tidak usah buru-buru gitu ya. Tidak usah buru-buru. Dan saya yakin Bapak dan Ibu bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Ya, Bapak dan Ibu. Sekarang kita mencoba untuk merefresh gitu ya, merefresh beberapa hal yang sudah kita pelajari berdasarkan beberapa soal yang saya sudah siapkan begitu ya. Bentar ini kita cari yang lebih. Ya.
Oke. Ini yang ingin saya kasih contoh dulu Bapak dan Ibu. Ya, seringkali konteksnya itu kan kita diminta hot begitu Bapak dan Ibu ya. Konteksnya diminta hot, tapi realnya gimana Bapak dan Ibu? Realnya, ini saya kasih contoh dulu ya, yang soal rutin dengan soal yang non rutin atau yang dimaksud hot tadi. Contoh yang ini Bapak dan Ibu. Contoh yang ini. Ini bicara tentang segitiga ya. Bicara tentang segitiga. Kalau dilihat dari ini, kira-kira jawabannya ada Segitiga berapa? sama sisi. Ya, ada berapa jawaban Bapak dan Ibu? Jawabannya tunggal atau bermacam-macam jawaban? Ini segitiga sama sisi ya, kelilingnya. Kelilingnya berapa? 24. Ya, 24. Nah, berarti kalau kelilingnya 24, bisa enggak ditentukan, karena sama sisi ya Bapak dan Ibu ya? Gambar saya enggak Sama kurang. sisi berarti kan Sisinya harus berapa? kuadrat kan ya Pak? Berarti sisinya berapa berarti ini? Kuadrat 8. 8. Sisinya 8. 8. Nah, kelilingnya kan 24 Bapak dan Ibu. Iya kan? Berarti masing-masing Iya. 8 ya? 8. Karena 24 dibagi 3 ini. Bagi 3. Nah, luasnya bisa dicari enggak? Nah, tidak ada tingginya. Nah, tingginya tinggal Bisa. tingginya dicari dari apa Bapak? Ya, Pitagoras. nah, ketemu jawabannya. Tapi jawabannya tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Nah, Tunggal. jawabannya hanya satu. Ini yang namanya soal rutin Bapak dan Ibu. Meskipun levelnya sudah C3, tapi masih rutin begitu. Yang ini rutin nggak ini kira-kira? Waduh. 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 Ini segitiga sama sisi juga toh? Sama Iya. sisi. Luasnya ini Ya. bisa nggak dicari? Bisa dulu Susah. Susah, tapi bisa nggak dicari? Ada akarnya itu Pak. Ada, iya. Tapi jawabannya tetap Ada akar tunggal. tunggal. Jawabannya tetap Ya. tunggal. Nah, ini kalau Tunggal. seperti ini Bapak dan Ibu, maka anak-anak itu terbiasa mikir hal-hal yang sifatnya tunggal Bapak dan Ibu. Nek salah ya sudah gitu. Iya, Benar nggak? Akhirnya kan ini Bapak dan Ibu. Benar. Iya. Yang muncul tuh kan terus maaf ini ya, maaf sekali ini kan terus assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabnya dari teman sudah gitu ya. Karena sudah mentok kan Bapak dan Ibu ya. Karena soalnya rutin begitu. Hanya jawaban tunggal kalau nggak bisa ya sudah gitu ya. Hanya melihat kanan kiri toh. Nah, terus wah ini gitu. Tapi beda kalau Ya nanti rata-rata memang seperti itu. nah, gitu. Sehingga perlu dirubah kalau prinsipnya maunya hot, maka nanti bentuk soalnya jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Contoh sekarang. Yuk. Sekarang anak-anak diberi gambar seperti ini. Yang A sekarang. Gambarkan paling sedikit 3 segitiga yang memiliki luas yang sama. Minimal 3 loh. Kira-kira Bapak dan Ibu bisa enggak menggambar 3 segitiga yang lain yang luasnya sama? Nah, ini mikir tidak Bapak dan Ibu? Mikir. Menganalisis Jelas tidak mikir ini? Pak. Jelas mikir Iya. ini. Langkah yang dilakukan apa Bapak dan Ibu? Jelas Menghitung mikir. kotak. Kalau mbaknya saya senang Nyoba-nyoba ini. dulu gambarnya. Bentar ya. Sebelum di Menghitung ini kotak. istilah tadi senang ya, Bu, ya. Jelas mikir Pak itu ya. Ini kalimat yang menarik. Ini sudah mulai berubah ini pemikiran kita. Nah, ini fungsinya matematika Padahal tadi nggak Bapak ada dan Ibu. angkanya ya Pak. Nah, itu loh, Pak. Nah, itu yang nanti menarik. Kalau anak-anak dibiasakan Nggak begitu ada Bapak dan angkanya, Ibu, benar. mereka akan berpikir terbuka. Jelas mikir gitu ya. Iya, betul. Nah, langkah pertama apa yang harus dilakukan kira-kira? Biar jelas mikir Hitung tadi. luas Pak. Hitung luas. Hitung luas. Caranya gimana Bapak dan Ibu? Hitung luas. Ngitung kotak. Menghitung kotaknya. Itu Menghitung Iya. kotak. Yang lebar. Bapak dan Ibu. Ya. Nah, alasnya berapa ini? Alasnya berapa? 5. Alasnya 5. 5. Alasnya 5. Ya. Untuk tingginya 4. 4. 4. Jadi luasnya berapa toh ini? 10. Luasnya 10. Betul sekali. Karena 5 kali 4 dibagi Bagi 2. 2 nih. Nah, sekarang gambar. Monggo. Gambar segitiga yang lain yang luasnya 10.
Dibalik tingginya jadi 5. Oke, dibalik saya manut lah. Ibu itu sukanya dibalik itu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dibalik, Pak. Oke, saya tarik ke sana ini. Tingginya 5. Oke. Luasnya 4, 1, Pak. 2, 3, 4, 5. Bentar, ini saya. Oke, ini kita hapus dulu ya. Ternyata bentar, ada kelebihan ini. Ya Allah, Pak dosen gambarin guru SD. Oke, tadi ya 1, 2 sampai mana ya? Sini ya. Kita kasih tanda dulu enggak? Biar enggak kebablasan Bapak dan Ibu. Ini. Oke. Tingginya 5. Terus alas berapa? 4. 1, 2, Kan bagiannya 3, segitiga 4. siku-siku, Oke, Pak. segitiga siku-siku. Di sini ya. Kan lagi. Kelewatan. Oke, ini nggih anggap lurus. Oh, kebablasan itu, Pak. Tadi kebablasan sidik ya. Dah. Nah, ya. Apakah ini juga 10? 1, 2, Ya. 3, 4 kali berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 4 kali 4 kali 5 Ya. bagi 2, 10. 1, Belum. baru 1 ini. Oke, baru 10 1. dengan 2, Pak. Ada yang lain? 10 dengan 10 dengan 2. 2. Ini kan juga harus mikir juga gambarnya piye kan? Iya, Pak. 10 tingginya 2. Alasnya 10. Kita hitung ya, alasnya 10. Kita hitung dari sini aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nyabrang ya ora apa-apa. Nah, Yang bawah. oke, terus tingginya berapa? 2. Tingginya 2. Oh, nah, 2. oke. Apakah ada yang lain? Ini semua siku-siku loh ya. Kalau enggak siku-siku tuh sekarang. Ini kan semua siku-siku. Kalau tidak siku-siku. Kalau tidak siku-siku sekarang. Kalau siku-siku gampang gitu ya. Rutel ya, Pak. Ya. Dibuat segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki. Sama kaki. Pintar banget sama kaki. Ya, sama kaki. Tingginya berapa? Tingginya tetap 5 ya? Tingginya 5. Ya. Oke, sama kaki anunya 4 nggih. Oke, Iya. sama kaki. Nah, ini dari sini Bapak dan Ibu mau tidak mau anak-anak akan berpikir hal yang berbeda gitu. Ini sama kaki ini. Ini contohnya. Ini baru soal yang A. Soal yang B sekarang. Soal yang B sekarang. Soal yang A oke lah, anggap sudah selesai. Soal yang B terus gimana sekarang? Ini saya hapus lagi. Sekarang yang B kira-kira bagaimana? Buat persegi panjang yang paling gampang. Panjang. Nah, yang paling gampang ya Pak ya, langsung persegi panjang. Oke, persegi panjang dengan panjang berapa? Dengan 5, Pak. Panjang 5, lebarnya 2. Nah, mantap. Ya. Jadi panjangnya 5 boleh ya? Oke. Oke. Tingginya Adanya 2. 2. Nah, oke. Ini paling gampang. Aduh, ora lurus ya apa-apa nggih. Manual Bapak dan Ibu. Nah. Oke, ada lagi? Persegi bisa enggak Bapak dan Ibu? Persegi. Bisa enggak persegi? Trapesium. Persegi tidak bisa. Persegi tidak bisa karena ini 10. Trapesium. Menarik. Trapesiumnya piye, Pak? Dan genjang, Pak. Yang panjang bawah itu berarti 6, yang atas 4. Oke, saya tulis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya sampai di sini ya. 6. Tingginya 2. Tingginya 2, yang atas 4. Panjang sisi atas 4. Ah. Panjang sisi atasnya 4 nggih. Oke. Untuk tingginya 2. Tingginya 2 nggih. Begini kan, Pak? Itu 3, Pak. Itu Ya? 3, Pak. Oh, kakean. Itu 3. Kakean gitu ya. Oke, ini gambarnya menceng-menceng yes. Penggarisnya apik ini, Kang.
Oke, nyalah ke penggaris ya Bapak Ibu. Ini ya. Nah, ini kah Pak? Oke. Ada lagi, ada jajar ginjang tadi. Jajar genjang, Pak. Ya, jajar genjang Alasnya Pak. 5, tingginya 2. Atlasnya 5, Oke. tingginya. Betul nggih? 1, Ya, 2, 3, 4, 5 nggih sampai di sini nggih. 5. Oke. Kakean betul nih. 1, 2, 3, 4. Oke, pas nggih. Oke, gini. Sana. Anunya berapa? Tingginya 2. Tingginya 2 nggih. Ya. Oke, tingginya 2. Beginikah? Nggih. Ya. Oke. Oke. Masih ada yang lain Bapak dan Ibu pastinya. Ini yang disebut sebagai soal yang tidak rutin yang mengarah ke hotnya tadi Bapak dan Ibu. Karena ada analisisnya. Mengevaluasi cocok enggak ini. Kenapa ini tidak bisa persegi? Karena luasnya 10 gitu. Kalau persegi kan sisi kali sisi, maka tidak mungkin ini bisa terjadi gitu. Nah, diakar. Bisa diakar dan hasilnya 10? Tidak. Nah, karena sisinya sama kan Bapak dan Ibu ya? Ya. Tidak bisa karena sisinya sama. Oke Bapak dan Ibu, sekarang kalau yang ini tripon. Yang ini mana kira-kira Bapak dan Ibu? Kita sampai setengah 10 ya? Setengah 10 atau udah kelewat ini? Belum Pak, masih 8.40. Oh, masih 8.40 ya? Nah, ini berarti artinya saya ngajarnya rodok berhasil nih, Kak. Nggih Pak, yuk semangat Pak. Oke, kalau yang ini di kelas 1 ya Pak. 2020 ya. Mencari buku pertamanya dulu, Pak. Ya. 2020 nih nggih. Lanjutannya. Berapa, Pak? 1020. 931. 1021 atau 1020? 1020. Ya, saya tulis dulu nggih. 1020 sama satu lagi 1021. Nah, kita tulis saja 21. 21 lah, 21. 1021. 21. Kita lihat Bapak dan Ibu. Kita lihat sekarang ini polanya Bapak dan Ibu. Kalau kita ngitung suku pertama akan lama Bapak dan Ibu. Kita lihat sekarang polanya. 1, 2, tambah 20. 3, Tambah 4, 12. 5, 6, 7, 8, 9. Kan urut terus Bapak dan Ibu. Pasti ini 10 pasti ya. Benar enggak? Oh. Setelah itu kan 10 kan ya? Tulis enggak? Ya. Setelah 9 kan 10. Terus perhatikan di sini. Belakangnya kan Ini dari ganjil. 3 ganjil ya. 3, 5, 7, 9, 11, 11, 15, 21. Ya. Coba Bapak dan Ibu hitung ini dulu. Allah. Aduh, kapan dapat ternyata? Aduh, menetapkan kebodohan sendiri gitu. Nah, ini namanya belajar berpikir Bapak dan Ibu. Berpikir dengan sederhana, melihat pola. Nah, ini namanya strategi RIS yang disebut dengan mengubah pandangan. Kalau kita lihat ini kan seakan-akan sulit dong, ya. Setelah mengubah pandangan kita sebenarnya ini polanya gimana, toh? Oh, ternyata tadi. Betul. Bisa nggih Bapak dan Ibu nggih? Aman nggih? Semoga. Semoga. Nanti akan istimewa seperti itu Bapak dan Ibu. Pokoknya hati-hati saja terus dilihat polanya gitu. Kalau banyak seperti ini biasanya pola. Kalau hanya sampai 3 biasanya Loncat. persamaan. Bisa jadi. Ya. Persamaan loncat. Jadi, nggih. Ini saya hapus dulu yang satu nggih, yang 61-nya saya hapus dulu. Sebentar. Yang ini sekarang Bapak dan Ibu. Berapa? Ini sekalian belajar UP Bapak dan Ibu. Ini beberapa tahun yang lalu keluar UP.
ABC sama sisi ya. Sama sisi sisi luasnya 82. 82. Berarti 82. Berapa Bapak dan Ibu? Kira-kira berapa? Punya saya muncul masih soal tadi, Pak. Oh, masih soal tadi? Udah berubah kok, Pak. Udah berubah, Pak. Oke. Berubah. Ya berubah. Ya. Wah, ini berarti belum bayar kuota, Bu, ini. Bapak jujur banget. Mendapatkan kuota, Pak. Karena tahun ini tidak ada subsidi kuota, ya. Jadi jaringan ya, Pak, lemot, Pak, karena tidak ada apa namanya subsidi gitu ya. Tenang aja Bapak dan Ibu berkat. Kalau kuota dapat dari sekolah. Nah, tapi kan tempat juga tergantung, Pak. Ah, itulah. Jangan tergantung lah, Bu, sakit. Mati. Oke. Kira-kira berapa? Bapak dan Ibu coba tolong perhatikan di bagian ini ya. 10,25. Nah, wah ini luar biasa ya. Wih, Pak Dwi. Kenapa, Pak? 10,25, Pak? Itu kan bisa dilihat dari gambarnya, satu segitiga yang hitam itu ketika dilihat dari segitiga DCB, BCD ya, itu kan seperempatnya. Jadi kalau misalnya segitiga seluruhan ABC itu kan berarti kan 1/8-nya, Pak. Nah, ini luar biasa, ya, 1/8-nya. Jadi Bapak dan Ibu perhatikan di sini. Ya, oke, perhatikan di sini. Kita lihat segitiga kita yang besar, A, B, C. Kemudian lihat garis BD. Garis BD ini membagi sama sisi AB ini menjadi dua bagian yang sama besar. Sehingga nanti luas ADB akan sama dengan luas B atau DBC. Menjadi dua kan, ya? Luas sebelah sini sama dengan luas yang sebelah sini. Betul enggak? Iya. Perhatikan DE lagi. DE lagi. DE ini juga sama. Dia membagi sama panjang juga. Bagian sini dengan bagian sini. Otomatis yang setengahnya tadi, betul nggak? Yang setengahnya tadi juga terbagi dua. Bagian sini dengan bagian sini. Sama juga. Jadi juga seperempatnya. Terus lihat lagi sekarang segitiga BEC. Terbagi lagi di sini Bapak dan Ibu. Terbagi dua lagi sisi bawahnya ini. Otomatis terbagi dua lagi dong, nggih? Tadi sudah seperempatnya, seperempat dibagi dua lagi menjadi 1/8-nya. Ini yang di sini 41, yang ini tadi 41, sini 41. Berarti di sini berapa ini? 20. Iya, 21, 20,5 dong, nggih? 20,5 dong? Terus terbagi dua lagi dong ini? Iya. Nah, menjadi berapa ini? 10,25. Jadi tidak harus ngitung. Kalau dilihat dari ini, walah, susah Bapak dan Ibu. Gitu. Tadi langsung 1/8 juga bisa tadi. Karena tadi ini sudah separohnya, ini seperempatnya, dibagi dua lagi, 1/8-nya. Begitu. Jadi 10,25. Ini beberapa waktu yang lalu UP sempat keluar yang ini. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, selanjutnya. Nah, ini sekarang. Ini saya terlanjur kasih ini ya, wes dah kebocoran ini ya. Ini kaidah 16. Perkalian Bapak dan Ibu. Kaidah perkalian. Ini kan 100 sampai 200 ya. Iya, berarti kan bilangan pertama ya hanya satu kemungkinan ya. Satu saja nggih, karena 100 dong nggih. Kemudian bilangan yang kedua, ingat ini, masing-masing merupakan bilangan prima. 2 digit terakhirnya. Berarti berarti bilangan kedua dan ketiga harus prima. Prima loh. Ya, tuh. Prima itu 2, 3, prima 5, 7. 1, 2, 3.
Satu prima. Satu enggak. 2, 3, 5, 7. Ya, 2, 3, 5. 2, 3, 5, 7. Ada berapa kemungkinan berarti? 4. 4 kemungkinan. Ya, berarti di situ bisa 2, bisa 3, bisa 5, atau bisa 7. Terus bilangan yang ketiga juga sama, karena dia prima juga dong, ya? Ya. Prima juga berarti juga kemungkinannya kalau enggak 2, 3, 5, 7. Nah, sehingga ini tinggal dikalikan aja, ini prinsip perkalian dong, ya? 1 kali 4 kali 4. Berarti 16. Aman, ya? Jadi hati-hati nanti Bapak dan Ibu. Kalau primanya enggak boleh berulang, 12. Berarti 12. Ya, karena kalau udah dipakai di sini kan enggak boleh terulang di sini. Berarti ini tinggal dikurangi 1. Ya, berarti di sini tinggal 3 dong, nggih. Berarti 1 kali 4 kali 3. Kalau primanya enggak boleh berulang loh, nggih. Ya. Kalau primanya enggak boleh berulang berarti hanya 12 kemungkinan. Oke. Lanjut. Nah, kalau ini gimana kira-kira Bapak dan Ibu? Lima belas ya, Pak? 15. 15? Bukan, sebentar. Nah, hati-hati Bapak dan Ibu. Ini konsep kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata, berarti gimana Bapak dan Ibu? Berarti kan jarak total dong, nggih? Waktu. Iya. Iya. S total. S-nya harus S total dong, nggih? Dibagi dengan waktu total juga. Nah, ya. Oke. Silahkan. Sekarang 7,2. Berapa? 7,2. 7,2 rata-ratanya? 72, Pak. 72? Yang lain coba. Ya, ini sudah dapat 72 loh, nggih. Yang sering terjadi itu kan langsung ditambahkan dibagi Bapak-Bapak ya. Karena ini sudah ada kecepatan dong, nggih. Ada kecepatan kemudian langsung dibagi gitu. Monggo, yang sudah mendapatkan. Nah, ini kita cobakan gitu ya, kita stop. Nah, ditunjukkan yang menulis di kertas boleh ditunjukkan begini. Nah, gantian sekarang. Tunjukkan. Tadi yang dapat 72 tadi menarik loh ya. Kenapa tidak berapa tadi? Karena 90 dengan 60 nggih. Kenapa enggak 75, Pak? Kenapa 72? Atau kenapa yang lainnya gitu? Hati-hati cari waktunya Bapak dan Ibu. Minta ditayangkan lagi, Pak. Oh iya, ditayangkan lagi. Siap. Kita tayangkan lagi. Oke. Ini kuncinya ada di sini Bapak dan Ibu. Ini dan juga ini juga ya, maaf ya, karena ini jarak total juga nggih. Pak, itu 4S kilometer atau 45 kilometer? Ya, 4S. Kita harus mencari S-nya itu berapa kan, ya? Oh. Ya. Tadi 72-nya menarik loh, nggih.
72-nya tadi menarik. Bener 72 ya Pak Niku. Nah. Saya 69,2, Pak. 69,2. 50, Pak. 50. Wah, menarik ini. Jawabannya piro sebenarnya ini ya. Monggo. Yang dapat 72. Ya. Pak Eko, monggo ditunjukkan Pak Eko. Ditulis di kertas tidak tadi, Pak? Boten ya, Pak. Kalau ngangge Excel nih, Pak. Ya. Oh, ngangge Excel. Kertas nih. Coba Pak ditunjukkan di Excel boleh, Pak? Bapak dan Ibu boleh ditunjukkan lewat Excel boleh, dengan cara apapun boleh, nggih. Nanti bisa kita lihat sama-sama. Jadi saya stop screen dulu, nggih. Coba gantian Bapak bisa share screen-nya. Ini sama-sama belajar Bapak dan Ibu supaya nanti semakin IT-nya, nggih. Dan nanti presentasinya juga sama. Harapan saya sih presentasinya nanti ya karena ini PPG dan masih semangat muda semua ini. Hingga nanti PPT-nya harapannya juga PPT yang keren gitu, nggih. Silahkan Pak, bisa ditunjukkan ke kami. Sebentar, Pak. Oke. Yang dapat yang lain juga boleh Bapak dan Ibu. Kalau gini nih, Pak. Tadi kan jaraknya yang pertama itu kan 90 km untuk 4S. Ya. Dan yang kedua ada 60 km untuk 6S. Ini dibesarkan, Pak. Dibesarkan dulu, Pak. Dibesarkan sedikit supaya terlihat. Ya. Nanti jarak pertama itu 90 km ditempuh dalam 4S. Ini tinggal dikalikan, Pak. 90 kali 4, 360. Yang kedua tadi 60 km ditempuh dalam 6S. Ini juga dikalikan, hasilnya juga sama 360. Ini dijumlahkan, totalnya jadi 720 dibagi dengan total S-nya tadi 4 tambah 6. 10, jadi 720 dibagi 10 hasilnya 72. Oke, ini yang hasilnya 72. Terus tadi ada yang satu lagi tadi? Yang lain 69,2. Ya, 69,2. Ya, tadi 4S-nya itu waktu atau jarak, Pak itu? Yang 4S-nya itu jarak, Pak. Jarak ya? Iya. Tadi gini saya. Tadi apa namanya? Saya orientasinya jelek, Pak. Pokoknya hasilnya itu 10S kali 90 per 13S. Berapa tadi? 10S dikali 90 per 13S. Hasilnya 69,2. 69,2. Oke. Ya. Awalnya saya nyari waktu dulu ya, waktu masing-masing tadi. Yang waktu pertama dapatnya 4S per 90, terus waktu kedua 9S per 6S per 60, terus saya sederhanakan jadi S per 10. Oke. Terus kan untuk dijumlahkan kan harus disamakan penyebut, jadi saya sederhanakan jadi 9S per 90. Terus hasilnya waktunya total 13S per 90. Terus karena jarak seluruhnya adalah 10S, jadi 10S dibagi 13S per 90. 13 per 90, nggih. Oke. Ya, kita cek sama-sama atau ada yang lain lagi?
Semakin bervariasi, semakin perlu kita cek gitu ya. Kita coba lihat lagi ya Bapak dan Ibu nggih. Tadi sudah ada 2 cara yang ya, Bu Wiwi, gimana? Oh, oke. Seperti sinyalnya kurang begitu lancar nggih. Baik Bapak dan Ibu, kita coba lihat sama-sama nggih. Saya ketemunya kok 71 tuh. Nah, ini malah 71 lagi. Ini jawabannya jadi beragam banget ya. 71, 72, 69, koma sekian tadi nggih. Nah, ada yang 50 juga. Luar biasa ini ya. Jawabannya macam-macam gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, ini kalau ya, kalau T1-nya berapa toh ini? T1-nya? 4S per 90. Ya, ini berarti kan 4S. 4S per 90. Per 90. Ya, ini kita cari yang paling sederhana saja Bu ya. Ya, oke. Terus T2-nya? 6S per 60. Iya, 6S per 60. 60. Oke, ya kita sama anu dulu Bapak dan Ibu ya, ini 2 ya. Ini T2-nya. Iya. Oke, ini 60 oke. Sekarang T totalnya berapa Bapak dan Ibu? T totalnya berarti kan itu ya ditambahkan itu nggih. Oke, kalau ditotalkan jadinya berapa Bapak dan Ibu? Kalau ditotalkan berapa ini? Mau pakai 90 atau 180? Iya, 10S per 150. 180. 180 Berarti ini 180 nggih. Oke, 180 berarti di sini berapa? 8S ya? 60 Pak. Ya. 8S ditambah berapa? Ditambah berapa? 18S. 18S. Oke, jadinya berapa ini? 18. 20 berapa? 24 ya? 26 ditambah 18 ditambah 80 ya. 18S. Oke. Tinggal nanti dimasukkan di sini toh Bapak Ibu nggih? Kalau tidak? Itu berarti berapa S ini? S totalnya? 10S. R Ya. 10S. 6 per 180. Nah. 26 265 bagi 180 ya. 180. Berapa ini Bapak dan Ibu? Saya ngitungnya. Ya. 10S. 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 Ya. 180 per 26S. Berarti 10S per 18 kali 26. Ini S-nya hilang ya? Kali 18, 80. Berapa? S-nya hilang. Bagi 26. Berapa Bapak dan Ibu? 69,2. 9,23. Iya, 69. 69,23. Iya. 0,23. Baik Bapak dan Ibu, bisa dipahami bersama untuk yang ini? Bisa. Bisa nggih? Jadi prinsipnya nanti kecepatan rata-rata itu ya, kecepatan rata-rata itu selalu jarak total dibagi dengan waktu total. Tadi misalkan kurang pas mungkin hanya hitungannya saja Bapak dan Ibu.
Jadi jarak totalnya dibagi dengan waktu totalnya. Ya, nanti kalau ini hitungannya kurang pas nanti dicek lagi. Prinsipnya dihitung masing-masing ya. Jadi waktu 1 berapa, waktu 2-nya berapa, terus dicek waktu totalnya. Berarti jarak total dibagi dengan waktu totalnya. Prinsipnya di situ Bapak dan Ibu. Jadi jarak total dibagi dengan waktu totalnya. Oke? Lanjut nggih? Masih ada berapa menit lagi nih? Nah, yang ini sekarang, yang nomor 4. Ini sering muncul juga Bapak dan Ibu soal-soal yang seperti ini. Nah, ini perbandingan Bapak dan Ibu. Kalau yang ini kira-kira gimana? Sebuah pekerjaan, ya, perbaikan jalan Bapak dan Ibu ya, selesai dalam waktu 40 hari untuk dikerjakan oleh 10 orang ya. Setelah 12 hari bekerja, berhenti selama 8 hari. Ya, jika kemampuan bekerja setiap pekerja dianggap sama, ya, agar pembangunan selesai tepat waktu, ini banyaknya pekerja yang harus ditambahkan. Karena tadi harus berhenti selama 8 hari. Ya? 13. 12 tambahnya 3 bekerja. 3 bekerja. Saya catat dulu. Saya catat dulu nggih, 3. Berapa lagi nambahnya? 120, 250. Hati-hati karena ini sempat terhenti Bapak dan Ibu. 20. Terhenti. 2, Pak. 2. Oke. Kalau jawabannya beragam nanti baru kita bahas. Ada lagi? Berapa lagi? Ada lagi? Kata. Ya? Berapa? 4. Wah, ada 4. Oke, saya catat dulu. Oke. 2, 3, 4. Ada 5 kah? Enggak. Yuk, kita lihat sama-sama Bapak dan Ibu. Karena ini waktunya tinggal sedikit, kita bahas langsung saja. Nggih. Yang pasti jawabannya beragam. Kalau beragam berarti memang perlu kita cek sama-sama. Oke Bapak dan Ibu, nanti cara yang paling sederhana memang pakai ini Bapak dan Ibu. Ya. Jadi nanti cara yang paling sederhana kalau Bapak dan Ibu nanti lupa perbandingannya karena di sini ada sempat berhenti Bapak dan Ibu. Ini yang bikin agak sedikit susah kan karena dia harus berhenti selama sekian hari sehingga sisa harinya ada berapa. Itu yang perlu dicek. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa lihat total pekerjaannya dulu. Total pekerjaannya tadi kan berapa hari untuk 10 orang ya. Sehingga ini akan selesai 40 hari dengan 10 orang. Total semuanya ada 400. Bener nggih? Terus ini sudah dikerjakan selama berapa hari? 12 hari untuk berapa pekerja? 10. Jadi ini sudah dikerjakan selama 12 hari. Iya, yang sudah dikerjakan sebanyak 120 hari. Sisa pekerjaannya masih ini Bapak dan Ibu. Ini sisanya. Sisanya masih 280. Cek sisa waktunya. Yang lupa kadang-kadang di sisa waktunya ini Bapak dan Ibu. Kan sudah dikerjakan berapa ini? 12 hari ya? Dari 40 hari dikurangi 12, berhenti berapa? 8 hari. 8 hari. Hingga masih ada 20 hari efektif. Nah, sekarang sisanya kan tadi berapa? 280. Dibagi 20 hari tak Bapak dan Ibu nggih? Butuh berapa ini? 14 orang harusnya 14 orang. supaya selesai. Padahal yang dipunya berapa? 10 orang. 10. Berarti ditambah berapa? Berarti 4 orang. Ya. Bisa dipahami sampai di sini Bapak dan Ibu? Bisa. Ya, biasanya kuncinya ada di sini Bapak dan Ibu. Kuncinya itu adalah sisa pekerjaannya berapa, sisa waktunya berapa gitu. Oke, bisa nggih? Jadi nanti cek totalnya berapa, sudah diselesaikan berapa, sisanya berapa,
waktu yang efektif tinggal berapa, karena ini kan sempat istirahat gitu. Nah, baru dibagi nanti total pekerjaan dibagi jumlah harinya, butuh tenaga berapa, dan kita sudah punya berapa, tinggal ditambahkan. Aman? Aman nggih? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman. Oke. Kalau aman kita lanjut lagi. Oke, kalau yang ini satu lagi nggih, karena sudah mau habis ini waktunya. Satu lagi. Satu lagi sekarang. Kalau yang ini sekarang. Dikerjakan secara bersama-sama. 12 hari, Pak. 12 hari, mantap. Satu jawaban dulu yuk, 12 hari. Terus, ada jawaban lain? Bagus. 12 juga, saya catat lagi. 12. Nanti kalau sama terus berarti sudah beres ini. Ketemunya 12 hari. Caranya gimana? Tanya Bapak sama Ibu tadi. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Tidak ada, nggih? Ya, nanti ya paling sederhana bisa Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ingat dengan, karena ini kan dikerjakan bersama-sama, nggih, pasti akan semakin cepat. Jadi ini perbandingan terbalik sebenarnya Bapak dan Ibu. Ya, ini langkah yang paling sederhana. Nah, nanti ini seperberapa ini? 30, nggih? Sepertiga 30. Ya, 30. Ditambah dengan? 20. Oke. Dijadikan penyebut berapa Bapak dan Ibu? 60. 60. 60. Oke. 60. Ya, 60. Oke, kita buat 60 nggih. Yang atas dapatnya berapa? 2 dan 7. 2. Ya. Nah, dapatnya berapa ini? 5 per 60. 5 per ya, 5 per 60. Ya. Ini kan seper A plus B Bapak dan Ibu. Kalau A plus B-nya berarti seper. Ya, tinggal dibalik toh nggih? Berarti A per B-nya 60 Ah, 60 per 5. 60 per Iya. 5. 60 per 5. Iya. Ini Bapak dan Ibu. Oke. Jawabannya sudah mantap. Di sana. 12. Oke. Mantap nggih? Sementara ini dulu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nanti bisa ngopi-ngopi sebentar, baru nanti lanjut aktivitas yang berikutnya.